Sampai akhirnya saya putus asa. Kok Tuhan tidak menjawab doa saya? Akhirnya saya bilang, Tuhan, suka-suka Tuhan, apa yang Engkau kehendaki bagi kehidupan saya? Shalom, nama saya Ibu Linda. Saya mau bersaksi bagaimana cinta kasih Tuhan kepada saya, dan saya juga percaya bahwa doa adalah jawaban. Satu hal, waktu tahun 2014 saya ada mengambil perumahan apartemen. Di sana saya bergumul untuk apartemen ini, yang mana pengembangnya itu tidak bertanggung jawab. Dia kabur. Sementara apartemen itu kita butuhkan untuk kehidupan kita, untuk kita tinggal di sana. Ternyata dengan cara apapun kita lakukan bersama-sama dengan pemilik yang lain, tidak ada jalan keluar. Tapi itu setiap hari saya bawa dalam doa bersama-sama teman-teman saya, bahkan di gereja, dimanapun saya berdoa. Sampai akhirnya saya putus asa. Kok Tuhan tidak menjawab doa saya? Seperti itu. Akhirnya saya bilang, Tuhan, suka-suka Tuhan, apa yang Engkau kehendaki bagi kehidupan saya, bagi apartemen saya ini. Tapi kami percaya pada waktunya Tuhan akan menjawab dengan baik. Dengan tidak sengaja, waktu 2 minggu yang lalu, anak saya dari Bali datang ke Jakarta. Dia kerja di Bali, dia menginap di apartemen saya, tapi tanpa sepengetahuan kita. Dia telepon, dia bilang mau nginep di apartemen sana karena ada temannya yang referensikan. Saya dan suami saya kaget, kok di sana dia, sementara itu apartemen tidak baik gitu ya, keamanannya juga tidak baik, kebersihannya juga tidak baik gitu ya. Nah, lalu mereka telepon karena saking ketakutannya, dia bilang, tolong dong, katanya, Papi tinggal di sini, temenin Ita, katanya gitu di sini. Ya, akhirnya kami datang ke sana, kita mau nemani dia. Yang mengantarnya itu yang menyewakan unit. Akhirnya karena saya berniat juga mau dijual ataupun disewakan, akhirnya saya banyak bertanya sama dia. Saya bilang, ini Bapak punya unit? Bukan, saya tidak punya. Unit saya ada, tapi saya ownernya. Dengan begitu luar biasa dan saya kaget sampai saya tidak percaya. Saya bilang, owner yang mana? Saya bilang, sementara saya kenal sama ownernya yang pembangun unit saya ini, apartemen ini. Bukan, saya yang punya tanah yang sesungguhnya. Kalau yang pengembangnya ini sudah kabur entah kemana. Jadi saya yang bertanggung atas semuanya itu. Nah, ternyata saya nggak percaya sampai di situ saja. Saya berdoa sama Tuhan di dalam hati, Tuhan tunjukkan apabila memang ini kebaikan Tuhan untuk semuanya ini, Tuhan pakai mulut saya untuk saya bertanya jawab dengan dia. Akhirnya sampai saya naik ke lift ke tempat anak saya, ke unitnya, sambil kami bercerita. Saya bilang, kenapa kamu mengaku-ngaku itu apartemen kamu, sementara saya kenal sama ownernya. Saya sungguh-sungguh saya yang punya tanah ini, karena sekarang ini yang pengembangnya itu sudah kabur, katanya gitu. Lalu bukti apa yang harus bisa percaya? Singkat kata, saya diajak ke kantornya, saya dikasih bukti-bukti yang memang benar-benar akurat, memang itu punya dia. Ternyata, tapi bukan sampai di situ saja, saya masih bergumul untuk semuanya itu. Soalnya apartemen kami ini sudah karena kurang baik, jadi kami ini para penghuni, para pemilik memilih P3 untuk menyelesaikan segala perkara itu. Ternyata P3 ke-1, ke-2 pun tidak ada jawaban yang baik. Nah, sekarang kami sedang bergumul untuk kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, untuk menyatakan bahwa Tuhan membela saya untuk kami dapat
mempunyai hak saya, mempunyai AJB dan sertifikatnya. Saya percaya Tuhan selalu menyertai kami. Dan inilah kesaksian saya untuk kemuliaan Tuhan, dan kami percaya doa adalah jawaban. Terima kasih. Inilah kesaksian yang kami saksikan. Haleluya. Amin.